Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Atri Dodi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi guru yang baik. Nah guys, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Hai guys, ketemu lagi dengan channel Atri Dodi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng navigasinya ya. Nah, judul kita kali ini yaitu cara menjadi guru yang baik dan disayang oleh siswa. Bagaimana caranya menjadi guru yang baik dan disayang oleh siswa? Akan membahas bagaimana caranya menjadi guru yang baik. Nah, di sini ada 15 cara menjadi guru yang baik dan disayang oleh siswa. Menjadi guru yang baik tidak hanya semata-mata siswa patuh, siswa mengikuti semua apa yang kita ucapkan, siswa menuruti semua yang kita berikan, bukan seperti itu saja. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada siswa. Semua siswa, baik itu siswa yang levelnya di bawah, menengah, ataupun di atas. Nah, kita tidak bisa membeda-bedakannya satu dengan yang lain. Oke guys, apa saja? Saksikan video ini sampai selesai ya. Nah, yang pertama, sebagai guru kita harus menguasai materi pelajaran yang kita pegang. Itu yang pertama guys. Karena bagaimanapun juga kalau kita sebagai guru tidak menguasai materinya, itu akan membuat kita kaku di kelas. Kemudian pandangan siswa terhadap kita juga akan menurun guys. Karena kalau seandainya siswa ada pertanyaan, kemudian kitanya A, I, E gitu kan, akhirnya siswa ngerasa ini guru tidak menguasai materinya, dan itu akan mengurangi wibawa kita di hadapan siswa. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimanapun juga kita harus menguasai materi, sehingga nanti apapun perkembangannya di dalam kelas kita bisa melaksanakannya. Kita bisa menggali potensi siswa, kita bisa melihat bakat siswa, dan kita bisa memuji siswa yang lebih atau siswa yang mempunyai kemampuan lebih, sehingga semua yang diharapkan oleh siswa bisa tercapai secara maksimal guys. Nah, yang kedua itu adalah cara mengajar guys. Cara mengajar kita yang harus berbeda, sehingga siswa itu mempunyai keinginan suatu saat atau suatu hari dia ketemu kita, kemudian dia belajar dengan kita, mereka berharap nih si guru ini akan memberikan apa lagi nih, kejutan-kejutan apa lagi yang akan diberikan, hal-hal menarik apa lagi yang akan dia berikan, kemudian harapan-harapan seperti apa yang dia berikan. Nah, dengan kita mengajar yang selalu berbeda, itu membuat siswa semakin penasaran, dan mereka tidak bosan di kelas, tidak bosan bersama kita, walaupun kadang pelajaran yang kita berikan itu jamnya sangat banyak gitu kan, atau materinya sangat sulit, tetapi siswa itu sudah secara pribadi dia menyukai kita dulu. Itu guys. Nah, yang ketiga yang penting oleh seorang guru yaitu kita harus rajin memeriksa tugas siswa. Nah, jangan hanya kita mampunya memberi tugas terus, tapi saat siswa mengumpulkan tugas, tugasnya nggak diperiksa guys, sehingga siswa itu ngerasa si guru ini tidak menghargai jeripaya mereka. Mereka sudah susah payah di rumah, sudah meluangkan banyak waktu untuk belajar, untuk menyelesaikan tugas, tapi tugasnya sama sekali tidak dihargai. Nah, sebagai guru kita harus memeriksa tugas itu guys. Dan yang keempat guys, kita harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang sudah kita berikan kepada siswa, kita harus bertanggung jawab. Dari segi waktu kita harus disiplin. Misalkan kalau jam kita masuk jam 9 nih, jam 9 pagi, ya kita harus ada di depan mereka jam 9 pagi. Atau kalau kita masuk jam setengah 8 pagi, kita harus ada di hadapan mereka jam setengah 8 pagi. Jangan kitanya masuknya jam 8, atau kalau kita masuk jam setengah 9, kita masuknya jam setengah 10, sehingga kita sendiri tidak melakukan disiplin. Nah, bagaimana kita harus mengajarkan mereka agar disiplin? Ya dari diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab guys dengan apa yang sudah kita ucapkan. Jadi kalau seandainya ada kesalahan,
ada kelupaan dari kita minta maaf aja. Jadi kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, siswa sekarang lebih menghargai hal yang demikian. Guru yang bertanggung jawab itu akan jauh lebih mereka respect dibanding guru yang tak bertanggung jawab. Jadi kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita lakukan di hadapan mereka, ya kita pertanggungjawabkan aja. Maaf, saya tadi lupa, atau maaf, saya tadi tidak melaksanakan ini, kekurangannya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa terhadap kita, ya kita akan ajarkan secara bersama-sama. Atau kalau kita membuat adanya tata tertib, kemudian kita sendiri yang melanggar, ya kita juga harus bertanggung jawab dengan tata tertib itu. Jadi kita harus kita harus menerima gitu kan. Kalau kita berjanji misalkan kalau ulangan nanti ada yang dapat 100, saya kasih kalian bonus 20.000 misalkan. Ternyata ada yang dapat 105 orang. Itu kan konsekuensi dari apa yang sudah kita ucapkan, ya keluarkan. Itu adalah salah satu contoh kalau dari segi tanggung jawab yang kita berikan kepada siswa kita. Nah, itu makanya kalau di depan kelas juga harus hati-hati guys. Jangan sampai ucapan kita jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Nah, yang kelima guys, jadi guru itu kita harus humoris guys. Jangan setiap saat serius melulu. Jadi kalau ketemu kita nih, oh saya nih guru, kemudian siswa ngelihat kita tuh takut gitu. Karena apa? Di kelas nggak pernah senyum, kemudian apa-apa serius, kalau ada gaduh marah. Nah, sekali-sekali kita juga boleh humoris guys. Jadi untuk menurun naikkan emosi siswa gitu. Jadi kadang emosi siswa itu kan ada yang naik. Nah, mungkin dengan cara kita melakukan humor atau kita tidak terlalu tegang di kelas, itu akan membuat siswa sedikit melentur. Kemudian kalau memang ada siswa yang memang sifatnya mungkin agak sedikit menegang, mungkin kita yang melembut gitu. Jadi tidak harus kita selalu benar, tidak harus. Jadi ada kalanya kita juga harus mengalah untuk anak-anak, tapi tidak selalu gitu. Jadi harus kita imbangi agar apa? Agar anak-anak itu menyukai kita gitu. Jadi sekarang kan kita tidak lagi orang yang serba tahu, orang yang segala-galanya, tidak. Kita hanya salah satu alat untuk mereka belajar, dan mereka punya banyak alat untuk belajar. Mereka lebih canggih dari kita guys. Mungkin kalau kita baru sampai di B, mereka mungkin sudah D, E, dan F. Itu anak sekarang itu benar-benar guys, benar-benar cepat perkembangannya, apalagi masalah teknologi. Jadi kita yang mungkin semakin tua ini juga harus mengikuti gaya mereka yang sekarang lebih kekinian. Itu guys. Nah, yang keenam guys, kita harus mendidik dengan hati dan menginspirasi. Maksudnya apa nih? Kita harus mendidik dengan hati. Jadi guru itu bukan hanya sekedar profesi guys, bukan hanya sekedar tugas guys, tapi itu adalah pekerjaan yang kita jalankan dengan hati. Kita ketemu siswa itu dengan rasa senang. Kita melihat siswa itu bukan hanya dia seorang siswa, tapi dia adalah pakaian kita guys. Jadi bagaimanapun juga jelek buruknya dia itu adalah tanggung jawabnya kita. Jadi kita harus mengajar itu dengan hati. Jadi tidak ada prinsip kalau kalian kan bukan siapa-siapa saya gitu kan, itu nggak boleh guys. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang guru, maka lakukanlah pekerjaan itu dengan hati. Sehingga apa? Sehingga kita akan mencintai sekolah kita akan mencintai pekerjaan kita akan mencintai siswa kita. Kemudian kita harus menjadi inspirasi guys. Jadi sebagai guru itu adalah sosok yang akan sebagian besar ditiru oleh siswanya. Mulai dari tingkah lakunya, mulai dari kegiatannya, mulai dari omongannya, mulai dari sikapnya. Dia adalah figur yang akan dilihat oleh siswa. Jadi sebagai guru, kita adalah orang-orang yang akan menginspirasi siswa kita. Makanya dari awal kita harus
menempatkan diri kita ke tempat yang baik dulu guys. Nah guys, sebelum saya melanjutkan yang ketujuh, nah jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya guys, untuk perbaikan video ini selanjutnya guys. Oke, yang ketujuh, ramah dan selalu tersenyum guys. Jadi guru itu harus ramah dan selalu tersenyum. Nah ini guys, guru itu adalah manusia biasa guys, hanya yang membedakan adalah tugasnya saja. Nah kadangkala sebagai manusia biasa, guru itu lupa guys, lupa saat dia bermasalah, dia susah untuk tersenyum. Nah sebagai guru, dia nggak boleh seperti itu guys. Masalah dalam dirinya harus dia kesampingkan di saat dia berhadapan dengan siswa gitu. Jadi guru itu harus mampu dan wajib untuk selalu tersenyum guys. Nah yang ke-8 guys, itu adalah menjaga penampilan. Seorang guru dia harus mampu menjaga penampilannya guys. Pakaian harus sopan guys, harus rapi. Kemudian dandanan, jangan terlalu norak, jangan juga nggak berdandan. Jadi mana yang enak dilihat lah gitu guys. Jadi penampilan itu sangat penting. Karena apa? Karena kita berada di hadapan siswa, kita bicara di depan siswa. Kemudian apapun gerak-gerik kita itu akan dilihat oleh siswa. Jadi penampilan itu sangat penting guys. Jadi kalau Anda menjadi guru, perhatikan juga penampilan. Yang ke-9 guys, jangan membawa masalah rumah tangga ke sekolah guys. Kalau di rumah lagi banyak masalah, kalau di rumah kita lagi ada hal yang nggak bisa kita selesaikan, itu jangan pernah dibawa ke sekolah, karena akibatnya akan fatal guys. Jadi kalau kita tidak mood, kalau kita tidak senang, itu harus kita tinggalkan di rumah. Saat di sekolah, jadilah guru yang baik, jadilah guru yang diharapkan oleh siswa, karena siswa itu menunggu kita guys. Jadi sekian banyak siswa itu menunggu kehadiran Anda di kelas. Dengan senyum Anda, keramahan Anda, kebaikan Anda, ilmu Anda, semua akan diperhatikan guys. Nah yang ke-10 guys, itu adalah murah hati guys. Sebagai guru itu kita harus murah hati. Murah arti di sini bukan harus mentraktir siswa makan, membelikan siswa barang-barang mahal, tidak itu guys. Tetapi murah hati di sini kita ada di saat siswa membutuhkan kita. Kita menjadi pendengar yang baik saat mereka punya masalah. Kita mendengarkan. Kita kalau mereka punya masalah dengan kita, kalau mereka datang kemudian mereka meminta maaf, maka kita harus memaafkan mereka guys. Itu jadi sebagai guru kita nggak boleh mendendam terlalu lama. Kemudian apa yang siswa katakan ya anggap aja itu sebuah dinamika dalam kehidupan guys. Jadi bagaimanapun juga sebagai guru kita harus bermurah hati, walaupun kadangkala sebagai manusia biasa kita nggak bisa terima guys. Mungkin kita masih sakit hati, masih kesal, tetapi sebagai guru semua itu harus kita kesampingkan. Jadilah guru yang bermurah hati agar Anda disenangi dan dicintai oleh siswa Anda. Itu guys. Nah yang ke-11 guys, kita sebagai guru harus responsif guys. Kita harus peka terhadap siswa. Jadi kalau di kelas tiba-tiba ada yang sakit, jadi kita harus cepat merespon. Kemudian tiba-tiba ada yang mungkin lagi kecewa, lagi sedih, itu kita harus bisa membedakan kondisi siswa kita saat kita ada bersama mereka. Jadi kita tidak boleh menyampingkannya guys. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi keberlangsungan pembelajaran kita ke depannya. Itu guys. Nah yang ke-12 guys, sebagai guru kita harus dinamis guys. Dinamis maksudnya seperti apa? Nah kita di dalam kelas itu adalah sebagai seorang pemimpin guys.
saat kita menjadi guru, kita adalah pemimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa membawa bagaimana agar ruangan kelas itu bisa menyenangkan, guys. Bisa menyejukkan, bisa aman, bisa tertib. Nah, itu semua tergantung kita, guys. Bagaimana agar kita mampu, kita tidak boleh jadi penonton aja. Kalau siswanya kacau balau, kita jadi penonton. Kemudian siswanya ribut, riuh, macam-macam lah yang tidak bisa membuat belajar kondusif, kita diam aja. Itu nggak boleh, guys. Kita harus bisa mengamankan siswa, mengajak siswa ke arah yang kita mau, bagaimanapun caranya. Jadi kita harus bisa membuat siswa itu senang terhadap apa yang akan kita ajarkan. Nah, untuk bagaimana caranya menyenangkan, mungkin nanti akan kita bahas di episode selanjutnya, guys. Nah, kemudian yang ke-13, itu kita harus fokus, guys. Jadi guru itu kita harus fokus agar apa? Agar apa yang akan kita sampaikan itu bisa tersampaikan secara maksimal gitu. Apa yang kita mau itu bisa menyesuaikan minimal 80% lah, target kita bisa tercapai. Nah, untuk yang demikian, sebagai guru kita harus mampu memfokuskan diri dan memfokuskan siswa. Kalaupun nanti ada hal-hal yang membuat siswa tidak fokus, itu adalah tugas kita bagaimana caranya agar siswa itu fokusnya ke kita, jangan fokus ke yang lain. Apalagi zaman sekarang, guys, banyak sekali hal-hal yang akan membuat siswa tidak fokus. Contoh misalkan seperti siswa bermain HP di kelas, sedangkan mata pelajaran kita tidak menggunakan media HP misalkan. Itu akan menghilangkan fokusnya siswa, kecuali kalau memang kita menggunakan media itu sehingga bisa mendukung siswa untuk fokus. Itu, guys. Kemudian yang ke-14, guys, itu adalah kita harus memberi kepercayaan, guys. Kita harus memberikan kepercayaan kepada siswa. Walaupun tidak semua siswa bisa kita berikan kepercayaan, guys. Tetapi untuk memberikan kepercayaan itu adalah nilai tambah pada diri siswa itu sendiri. Siswa itu akan semakin menyenangi kita, akan semakin menyukai kita. Karena apa? Karena kita percaya kepada dia. Jadi siswa itu butuh diberi kepercayaan lebih juga, guys. Tetapi walaupun kita percaya, kita boleh juga curiga, guys. Jadi jangan semuanya kita kasih percaya sehingga curiganya nggak ada. Tapi tetap pada usia-usia sekolah itu kita harus mencurigai juga. Jangan semua kita percayai gitu kan. Di depan mereka, ya udah saya mau minta tolong ke kalian harus begini. Kalian harus diskusi ini. Tetapi kita tetap menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan, guys. Nah, guys, yang ke-15 itu kita harus mampu menjadi contoh, guys. Atau kita harus menjadi suri tauladan, guys. Kan ada nih pepatah, guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Nah, jadi guru itu sangat sulit, guys. Kita ini adalah contoh. Jadi kalau ada kesalahan di diri siswa, itu kebanyakan orang akan mengatakan gurunya siapa gitu. Jadi kalau ada sebuah kebenaran pada siswa, jarang sekali orang mengatakan gurunya siapa. Enggak. Jadi kalau ada kesalahan pada diri siswa, itu biasanya yang ditanyain gurunya dulu. Gurunya siapa, sekolah di mana, kelas berapa, jurusan apa. Biasanya seperti itu, guys. Jadi pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, siswa kencing berlari itu masuk di sini, guys. Jadi jadi guru sangat sulit. Jadi kalau siswa salah itu semuanya dosanya pada guru, guys. Nah, guys, itu aja mungkin tips-tips dari saya. Kalau Anda seorang guru kemudian Anda menjalankan 15 tips yang saya ucapkan tadi, insya Allah Anda akan bisa menjadi guru yang baik dan dicintai oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan di channel Atri Dodi. Jangan lupa di like, di subscribe, dan
di komen ya